Sobat, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam bela negara. Oke, kembali lagi dengan aku, Mela nih. Kemarin ngundang Kahim HMPSIK udah, terus ngundang Pariko yang banyak fansnya juga udah. Nah, sekarang aku mau ngundang yang lebih menantang lagi nih, kira-kira siapa ya? Oke, sebelum aku spill narasumber kali ini, seperti biasa semoga sobat-sobat yang melihat dan mendengarkan podcast ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya sobat. Oke, kalian pernah bayangin gak sih kalau kalian itu menjadi seorang dosen di perguruan tinggi negeri, terus aktif banget menjadi wakil dekan 1, dan juga menjadi ibu rumah tangga nih. Oke, sekarang aku mau spill. Kali ini aku akan mengundang Ibu Fiora Ladesvita, SPKEP MB, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Kali ini bakalan menjadi sesi curhatnya Ibu Vio dan sekaligus memotivasi untuk sobat di rumah, terutama mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta tentunya. Seperti biasa, aku nggak mau berlama-lama, langsung saja kita sambut Nurse Fiora Ladesvita, SPKEP MB. Oke, boleh silakannya. Mungkin langsung dipakai Ibu mikrofonnya. Oh iya. Bismillah. Oh iya. Sudah nyala Ibu? Sudah nyala. Oke, mungkin kita cicat dulu kali ya, Ibu Fiora, apa kabar? Alhamdulillah baik, di tengah-tengah kesibukan masih sehat. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik Ibu. Oke. Tadi Ibu sudah makan sebelumnya? Sudah. Kayak pasien. Sudah makan siang. Alhamdulillah sudah. Oke. Tadi sempat ada yang masuk juga Ibu ya, sepertinya Ibu masih ada wawa sibuknya Ibu ya. Masih ke bawah. Betul. Oke, saya mau nanya nih Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, saya pribadi sangat tertarik dengan kepribadian Ibu nih Bu. Nah, oke. Enggak apa-apa Ibu. Oke, saya pribadi sangat tertarik kebetulan dengan latar belakang pendidikan Ibu Vio dan personalitas Ibu Vio nih Bu. Bu Vio, kalau dari latar belakang Ibu dari segi pendidikan itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit nih ya Bu, dari prosesnya S1, S2, terus juga Ibu lahir dan besar di mana gitu Bu. Iya baik, terima kasih pertanyaannya Mela. Ini saya geser sedikit nih. Iya. Belum ya? Oke. Saya itu lahirnya di Pekanbaru. Kamu tahu Pekanbaru? Tahu. Pekanbaru Riau. Iya Mela, saya itu lahirnya di Pekanbaru. Kamu tahu kan ya Pekanbaru? Tahu itu. Pekanbaru itu di Riau, di Provinsi Riau di Pulau Sumatera. Lahirnya di Pekanbaru 5 Juni 89. Jadi umur saya sekarang itu 34 tahun itu ya. Masih muda ya Bu? Masih muda. Iya, saya itu S1 di tahun 2007. Tahun 2007, kemudian selesai di tahun 2011 untuk S1 keperawatannya, kemudian lanjut lagi nurse di tamatnya itu 2012. Nah, itu untuk S1 dan nurse saya di UNRI, Universitas Riau. Nah, kemudian saya lanjut lagi S2 di tahun 2014. S2 keperawatan di UI, kemudian lanjut spesialis lagi selesai di 2018 untuk spesialis keperawatan medika bedah. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Pertanyaannya lupa. Dari sini Ibu start mengajar UPN kira-kira di tahun berapa nih Bu? Start mengajar di UPN itu tahun 2018. SK saya turun dari kementerian itu di bulan Juli 2018, namun saya aktif di UPN itu 4 Desember 2018. 2018 ya Betul, baru berarti ya Bu ya? Baru banget. Oke. Nah, saya juga pengen tahu nih Bu, gaya parenting orang tua Ibu di Riau itu seperti apa kira-kira? Iya Mela, untuk gaya parenting sendiri, papa saya ini orang Medan, jadi ada marganya kan maksud Jawa. Kemudian kalau mama saya ini orang Jawa Timur, Kediri. Kediri. Kebetulan nenek saya Kediri. Oh iya, kamu sama Jawa? Enggak bisa sama. Jadi
bisa bahasa Jawa. Jadi gaya parentingnya karena papa saya itu orang Medan, jadi memang kalau orang Medan itu terkesan agak galak. Iya. Jadi waktu kecil memang saya itu ya lumrah ya, orang tua pasti nyuruhnya belajar gitu kan ya. Karena papa saya ini backgroundnya juga di pendidikan. Jadi papa saya itu PNS biasa ya di Kementerian Pendidikan. Kemudian beliau juga asesor akreditasi, tapi untuk SMA ataupun SMK. Sedangkan mama saya juga PNS biasa, beliau itu bendahara di Dinas Perhubungan. Nah, dengan kesibukan kedua orang tua saya ini, jadi kan ketemu anaknya ngeliatnya belajar. Imbasnya itu kan kakak saya kan ya, kakak saya ini, saya empat bersaudara. Saya empat bersaudara, yang pertama ini Polwan di Polda Di Riau. iya. Kemudian yang kedua saya, kemudian yang ketiga ini adik saya laki-laki di Dinas Perhubungan. Kemudian yang keempat ini di Jepang. Di Jepang itu apa Bu? Kerja. Dia nakoda. Bawa kapal. Kapal itu orang Jepang gitu. Kerjanya di perusahaan Jepang karena jurusannya nautika. Keren Bu. Jadi dua di Pekanbaru, kakak saya yang pertama dengan adik saya yang ketiga, kemudian saya di sini, adik saya di Jepang. Orang tua saya kebetulan ikut saya di sini. Kemudian untuk gaya parenting tersendiri, karena waktu kecil itu kita selalu dikasih tahu belajar gitu kan ya. Tapi memang anak pertama kan sangat pertama ya. Saya harus menjadi role model untuk adik-adiknya. Kebetulan kakak saya itu rajin sekali, beda jauh dengan saya. Kalau dia juara 1 dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kalau saya kebalikannya. Masuk 4 besar aja bersyukur. Seperti itu. Karena kakak saya selalu dikasih tahu, ayo belajar, jadi saya nurut. Karena kakak saya udah dimarahin, jadi jangan saya dimarahin, jadi saya belajar. Tapi yang saya baca itu bukan buku pelajaran kebanyakan, tapi komik-komik atau novel-novel biasa ya. Gitu. Tapi yang paling penting dari orang tua saya selain menyuruh belajar, yang paling penting adalah etika dan attitude. Itu orang tua saya selalu nanamin ke saya, ke anak-anaknya juga. Kalau misalnya diibaratkan kalau kita bertamu ke rumah orang, itu cari orang tuanya, cium tangannya, salam gitu, perkenalkan diri, saya temannya ini gitu. Kemudian kalau dikasih makan, kan biasanya kalau kita ke rumah orang dikasih makan, habis makan itu piring kotor harus dibawa ke wastafel dicuci di rumah orang. Jadi nggak boleh kalau disediain makan terus piring kotornya di situ diletakin di atas meja tamu, nggak boleh. Jadi antar ke dapur cuci. Kemudian kalau pamit ketemu orang tuanya salam, harus cium tangan. Gitu. Dan kalau misalnya ngomong, misalnya ditanya, kamu kelas berapa? Jawabnya itu harus di belakangnya pakai Bu atau Pak. Kelas 2 Bu, kelas 2 Pak, seperti itu. Jadi tidak boleh kelas 2 gitu. Jadi orang tua saya akui, kedua orang tua saya itu hebat dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian kita juga selain untuk belajar, hal sekecil apapun juga diperhatikan oleh kedua orang tua saya. Misalnya kalau kita ke sekolah, rambut tidak rapi diikat, karena saya baru pakai jilbab itu kan SMA, itu disuruh rapikan, rambut pun harus rapi, ikatannya, pakai sepatu juga harus rapi, seperti itu. Hal kecil aja diperhatikan sama orang tua saya. Bagus mereka berdua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Bu. Oke, mungkin berbeda ya Bu dari parentingnya anak Jakarta. Kalau yang tadi Ibu sebutkan kan terus cuci piring, kalau di Jakarta kebanyakan udah namu terus udah pulang. Biasanya kan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Karena udah mulai agak sedikit pudar juga ya seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi siapa yang harus mendidik anak kalau bukan orang tuanya, begitu kan ya. Gitu pun saya sekarang kalau menjadi orang tua, anak saya didik demikian.
takutnya nanti anak saya ini kurang etika atau attitude-nya ke orang tua. Minimal dia mengerti lah kalau ketemu orang tua harus cuci tangan, salam, masuk rumah assalamualaikum, mau minta tolong bilang tolong, sudah ditolong bilang terima kasih, kalau salah harus minta maaf. Sebenarnya itu nilai penting sih kalau menurut saya. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Oke, mungkin langsung ke next kali ya Bu. Karena tadi saya sempat melihat dari Ibu ini spesialis medical bedah. Alasan Ibu apa nih mengambil spesialis medical bedah? Sebenarnya alasan khusus sih tidak ada ya. Nah ya, karena dulu saya awalnya mau masuk kuliah S1 itu sebenarnya saya lulus dulu. Kalau sekarang sih kalau sekarang SNPTN ya, SNMPTN ya. Undangan ya Bu ya? Undangan. Nah kalau dulu zaman saya namanya PBUD. PBUD. Nah PBUD itu siswa undangan lah yang nilai raportnya bagus, diundang ke universitas negeri untuk keprodi tertentu. Nah saya dulu waktu PBUD lulus di 2 tempat, kedokteran UGM dengan kedokteran USU. Wah. Pertama kedokteran UGM, cuma saya tolak karena tidak boleh sama orang tua saya. Karena jauh ya, saya nggak pernah jauh keluar kota gitu, nggak pernah. Kemudian yang kuliah itu nggak pernah. Kemudian kalau untuk kedokteran USU, saya juga nggak dibolehkan karena di luar keluar dari Pekanbaru Riau itu dulu tidak boleh oleh mama saya. Oke, tapi kalau dari kedokteran ke keperawatan itu Ibu ada merasa dijagal kah atau gimana, atau mungkin memang mindset Ibu keperawatan memang udah sebanding dengan kedokteran atau bagaimana Bu? Nah, dulu memang saya ini nggak ada keinginan untuk melanjutkan ke keperawatan, kedokteran ataupun kesehatan lah. Dulu waktu itu nggak ada, karena saya nggak suka. Karena saya itu dari mulai sekolah di SD, SMP hingga SMA, bidang yang saya geluti itu matematika. Saya ikut OSN, jadi Olimpiade Sains Nasional. Saya perwakilan dari Riau ke Balikpapan waktu itu. Ya utusan. Ya. Jadi saya bidangnya matematika. Jadi saya nggak kepikiran tuh ke kesehatan, keperawatan, apalagi kedokteran. Tapi karena ini orang tua. Betul, itu orang tua. Jadi saya pertama sekali itu kan, karena saya nurut. Saya orangnya ketika mama saya bilang, ini, oh iya mah, gitu. Nggak boleh begini, oh iya mah, gitu. Jadi saya nggak banyak lawan sama orang tua, nggak boleh kan ya. Terus ketika itu saya lulus kedokteran, saya santai aja, orang nggak boleh nggak apa-apa kan ya. Kemudian saya coba SBMPTN ya, ujian itu ya Bu ya? Saya lulusnya di keperawatan karena keperawatan Unri, karena kan satu kota ya, saya nggak kemana-mana ya di Unri. Kemudian kebetulan tante saya itu perawat juga dan sudah senior. Jadi maka dari itu orang tua saya nggak apa-apa diamnya, ya udah di keperawatan aja, orang bagus kok karirnya gitu. Oh ya udah, saya kan malu-malu aja, orang saya nggak suka sebenarnya kesehatan, perawatan, kedokteran. Tapi ya udah ikutin aja. Ternyata enak jadi perawat. Segala sesuatu yang saya kerjakan ketika sudah basah sedikit, misalnya kita masuk kolam nih, udah basah sedikit kaki ya udah mandi aja terus ya gitu ya. Itulah ketika saya sudah masuk ke keperawatan, saya harus sampai menjadi nomor 1 di keperawatan. Makanya untuk menjadi tahapan nomor 1 itu dari mulai nurse dan S-Cup, nurse, M-Cup, SP, dokter gitu. Berarti dari Ibu sendiri ada rencana mau ambil dokter Bu? Alhamdulillah sudah lulus, tapi lagi-lagi tidak boleh di luar negeri karena kan saya harus kiblatnya kalau kita gadis kan ke orang tua. Sekarang sudah punya suami, kemana? Suami. Dari suami berarti tidak mengizinkan. Betul, saya tidak mendapatkan izin. Nanti saja karena beliau ya sudah, kalau di dalam negeri saya diizinin, jadi ya sudah di UI saja. Kembali lagi ke UI. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke,
Terus ini lebih ke tahap sih Bu, kenapa Ibu memilih menjadi perawat, terus menjadi dosen, kemudian menjadi wakil dekan 1 di luar tadi yang nomor 1 itu Bu? Mungkin ada alasan sendiri kah Bu? Kalau untuk menjadi perawat, sebenarnya ya yang tadi saya cerita ya, kemudian setelah lulus itu saya mulai menerima, oh ternyata enak jadi perawat. Enak, kenapa? Jam kerjanya cuma 8 jam loh. Iya sih, 8 jam. Iya kan ya, jadi nggak panjang jam kerjanya. Saya masih ada waktu untuk jalan-jalan, kumpul sama keluarga. Walaupun kalau di saya pribadi ini kan terkendala sisipan, karena perawat baru. Namun kalau untuk menjadi perawat di awal tuh kenapa di pelayanan? Karena saya suka ketemu pasien. Dulu itu hobi saya datengin ketika pasien mencebel. Nah, mencebel, saya kesana. Ada lagi mencebel, saya kesana. Kadang-kadang itu kalau lari juga larinya sambil mirip-mirip, kan agak main-main gitu kan, pakai sepatu kan ya. Slip gitu, udah sini main lagi. Hobi saya dulu itu, ya nyamperin bel pasien. Padahal perawat-perawat pada umumnya itu paling males ya Bel, kalau ada bel. Sebenernya nggak males sih, mungkin kayak kenapa nih gitu. Oh iya, Iya, kebanyakan gitu sih Bu, kayak kenapa sih kok ada bel, apalagi yang biasanya mencet bel terus-terusan gitu loh Bu. Biasanya anak-anak mainin, nih kenapa ya coba? Nah gitu ya. Iya, saya suka dulu. Mungkin karena apa ya? Karena mindset saya ya, mindset saya dulu ya. Kalau duduk di nurse station itu tuh lebih sadis menurut saya. Karena saya dulu ya pernah ada pengalaman ketika itu saya di nurse station buat laporan. Jadi pulpennya kakaknya itu kan jatuh, saya di sampingnya. Dia tolong ambilin dong. Lah, kan sih kakak kenapa sendiri? Jadi ya saya ambilin. Aduh, daripada banyak pikiran karena ada yang nggak sesuai dengan hati kita, lebih baik saya ke pasien, lebih banyak dengar cerita. Fresh ya Bu ya, lebih fresh. Betul. Karena pasiennya baru terus. Betul. Jadi setelah saya di pelayanan di sekitar 3 tahun, saya mulai kok ini terus ya kerjaannya. Jadi memang jiwa saya sendiri itu nggak bisa diem. Saya nggak bisa di pelayanan terus-terusan, nggak bisa mentok itu aja rutinitas yang saya kerjakan. Iya, karena kalau di rumah sakit agak sedikit basic ya Bu. Tapi ini itu aja. Kalau saya perhatikan juga tergantung musim juga. Kalau diare ya udah gitu. Terus ini diare aja banyak pasien yang masuk. Betul. Jadi saya memang orangnya nggak bisa diem. Saya juga mudah jenuh. Jadi ketika di pelayanan, mungkin jiwa saya juga tidak di sana. Coba deh daftar untuk S2. Jadi saya ingat banget itu saya mendaftar di UI itu ketika saya masih kasih ASI anak saya. Waktu itu habis kelahiran, saya kebetulan tidak dinas, kasih ASI anak saya. Kemudian saya cek di handphone, oh ada pembukaan pendaftaran SIMAK UI. Jadi saya coba, kemudian saya sampaikan ke pelayan juga ke rumah sakit ya waktu itu bahwa saya ingin mendaftar. Ya kalau mendaftar kan sah-sah aja ya, lulus enggaknya itu belakangan ya. Jadi kan saya mendaftar, barulah di sana saya berpindah ke pendidikan. Ternyata di pendidikan ini lebih challenging, lebih menantang. Karena kalau di pendidikan masih ada step-stepnya hingga kita menjadi expert. Jadi itu menurut saya lebih menantang. Tapi memang di pendidikan ini kita harus terjun lagi ke lapangan. Jadi kalau bimbing mahasiswa itu harusnya ke pasien, dia nggak lupa ilmunya. Harus sering diskusi juga sama perawat yang ada di pelayanan. Itu sih sebenarnya. Untuk menjadi wadik 1, pertama saya join ke UPN ini 2018. Kemudian setelah menjadi PNS, setelah diangkat sumpah menjadi PNS, kemudian di bulan Agustus kalau saya nggak salah di 2019 saya diberikan amanah pada saat itu oleh Kajur menjadi Sesprodi S1. Sesprodi S1 hingga Oktober 2019 saya diberikan amanah 2020 maaf Oktober 2020 sudah selesai saya diberikan amanah menjadi Kapolri S1 keperawatan hingga April 2023.
Mei 2023 saya menjadi Wadik 1. Semua itu karena ditunjuk oleh pimpinan. Karena kan ada penilaian tersendiri ya. Penilaian oleh pimpinan, penilaian oleh teman-teman dosen. Jadi bukan, bisa dibilang sih bukan saya yang mau ya, saya jadi Wadik 1. bukan seperti itu. Oke, gimana sih Bu rasanya jadi wakil dekan 1 tuh, struggle-nya atau mungkin ada pengalaman serunya menjadi wakil dekan Bu? Saya baru berapa bulan ini ya, SK saya per Mei, tapi saya mulai belajar untuk kerja itu sebagai Wadik 1 di akhir Mei. Di Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan ya. 5 bulan udah masuk 5 lah, ya udah masuk 5 bulan. Belum ada sih suka dukanya ya, belum ada. Ya harus disuka-sukain ya. Enggak lah ya. Tapi gini ibaratnya, kalau dulu saya jadi kaprodi 3 tahun, saya mengurus 1 prodi saja, di mana 1 prodi itu mahasiswanya 400-an, dosennya pada saat itu 14-15 orang. Kalau sekarang saya jadi Wadik 1, saya harus ngurusin 8 prodi dengan jumlah dosen 93 orang. Begitu. Kalau dulu saya hanya menjamin mutu untuk prodi S1 keperawatan saja, kalau sekarang saya harus menjamin mutu ke 8 prodi. Itu perbandingannya. Jadi kesulitannya bisa dikatakan dia 8 kali lebih sulit daripada menjadi kaprodi. Karena sekarang prodinya ada 8. Sulit. Mungkin inilah yang jalan yang diberikan Allah untuk menambah pengalaman saya kan ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan saya masih muda ya, masih banyak yang lebih expert, masih banyak yang lebih kompeten lah daripada saya. Tapi Allah memberikan amanah ini kepada saya agar saya belajar. Nah, segala sesuatunya itu saya pandang untuk ke sisi positifnya. Ke sisi positifnya berarti di sini saya dituntut untuk belajar. Mungkin nanti ketika saya lulus tantangan menjadi Wadik 1 ini, saya akan diberikan yang wah, misalnya amanah yang lebih besar lah daripada itu, seperti itu. Jadi untuk dukanya sih belum ada. Untuk sukanya sih disuka-sukain. Gimana ya? Seperti itu memang. Oke, ini saya juga mau nanya nih Bu, prinsip yang Ibu pegang, prinsip yang Ibu pegang dan semangat Ibu waktu muda untuk bisa mencapai di titik ini, dan bahkan mungkin Ibu akan seperti yang tadi Ibu bilang, mungkin akan mendapatkan amanah yang lebih besar. Jadi prinsip apa sih Bu yang selalu Ibu pegang gitu? Iya, baik, terima kasih Mela. Ada satu yang saya selalu tanamkan sejak saya dulu masih SMA. Jadi tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Itu saja. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha pasti bisa. Iya. Yang susah itu ketika kita nggak mau. Kalau kita udah nggak mau, itu nggak akan terjadi. Walaupun kita bisa, itu nggak akan bisa lah terjadi. Tapi kalau kita nggak bisa, tapi kita memiliki kemauan, kita pasti mau belajar. Jadi selagi kita memiliki kemampuan untuk itu, ya lakukan. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak pasti terjadilah. Yang penting kita berusaha. Dan yang penting sih positive thinking. Jangan sampai negative thinking, itu bahaya. Ada fase kita pasti berpikir negatif, mengeluh, tapi jangan lama-lama. Kasih waktu aja sejam, 2 jam. Dari ketika kita berpikir terlalu negatif, terlalu banyak mengeluh, kasih waktu sejam, bawa me time dulu. Me time perlu ya Bu? Betul, tapi me time-nya ke arah positif, jangan me time itu sosmed, handphone, yang memanfaatkan saja, bawa ibadah atau bawa tidur, kan memanfaatkan ya, bawa tidur atau bawa ibadah. Kalau tidur kan kita enak kan ya ini, bangun lagi udah fresh. Kali aja kalau ketika bangun tidur itu udah positif, bawaannya kan ya. Biasanya saya begitu. Kalau misalkan ada kesedihan yang berlarut-larut, Ibu mengatasinya gimana tuh?
Kesedihan yang berlalu. Soalnya kegagalan gitu Bu. Terus ibu menghadapinya tuh seperti apa gitu Bu? Kegagalan. Yang saya ingat ya Mela ya. Kalau untuk kesedihan, saya dulu pernah loh sedih sampai 4 hari. Itu paling lama. Yang lain sih kayaknya nggak ada deh. Kalau galau-galau gitu Bu, sebulan Nggak pernah, pasti 4 hari itu paling lama. 4 hari, ya. Itu waktu ya namanya juga kan masih muda kan ya dulu. Labil gitu ya. Iya, labil. Jadi dulu saya pernah itu jadian sama ada itu orang 5 tahun walaupun LDR gitu kan ya. Nah, terus itu orang tua saya minta udah putusin karena prospeknya ke depan itu gak baik. Jadi ya udah kan saya nurut, ya udah putusin. Jadi 4 hari nangis. Enggak 4 hari sih, 2 hari nangis, 2 hari sedih. Jadi totalnya 4 hari. Terus dia itu langsung plong aja gitu. Iya. Wah, ini gak lama kan ya? Karena logika. Jadi papa saya bilang, jangan nangis lama-lama. Kenapa? Ini orang tua kamu kenal kamu selama berapa umur sekarang? 22 tahun. Umur kamu 22 tahun. Ini orang tuamu kenal kamu 22 tahun. Kamu kenal sama si A itu berapa tahun? 5 tahun. Kamu kenalnya 5 tahun. 22 sama 5 itu lambangnya bersama. 22. Sama 22. Dengan kata lain, bisa dikatakan yang 22 ini lebih mengerti kamu seperti apa daripada yang 5. Jadi ketika dia bilang putuskan, ya udah putus. Gak ada cerita. Bedanya Bu sama anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh mungkin gaulnya bisa bertahun-tahun loh Bu. Jangan. Tuh sobat. Mungkin bisa dikasih tips kali ya Bu kalau buat yang galau-galau terlalu lama bangkitnya tuh harus seperti apa? Bangkitnya seperti apa? Emang ada emang sampai setahu dia Aduh Bu, bahkan banyak yang ngasih kiat-kiat tips gitu kayak ya nggak tahu deh psikologi orang-orang apa gimana gitu ya, tiba-tiba jadi psikolog di sosmed banyak banget Bu, kayak cerita kayak kalau misalkan putus cinta segala macem, jangan galau, jangan apa. Terus kadang banyak banget sekarang konten-konten tuh yang memang menghiperbolakan kegalauan gitu loh Bu. Jadi remaja zaman sekarang tuh lebih senang menggalau gitu loh Bu. Jadi kalau nggak ada galau tuh kayak makan sup tanpa garam gitu. Banyak loh Bu. Banyak banget Bu. sebenarnya ya. Saya dulu ini cerita tambahan. Saya dulu waktu SD itu karena susah belajar, jadi saya dimasukin les oleh mama saya. Les itu guru lesnya saya ingat namanya adalah Bu Susi Rumantir. Beliau mungkin sekarang masih ada. Beliau itu orang hebat. Nah, beliau itu nggak sembarang menerima siswa yang les di tempat beliau. Beliau pernah berpesan kepada saya, ketika melihat suatu hal, kamu bingung memutuskannya, ambil kertas, tulis positif negatifnya. Ya, mungkin itu bisa jadi solusi untuk teman-teman yang galau. Kalau misalnya takut untuk melepas pasangannya, misalnya pacarnya atau apa kayak gitu kan ya, tulis positifnya. Kamu kenal dia, kamu dapat apa, masa depan kamu seperti apa nanti, atau positifnya dia sudah kerja atau belum, kemudian merokok tidak, sehat tidak, kemudian rajin tidak, atau malas, bekerja keras enggak, bohong enggak. Nah itu semuanya dicatat. Masukkan yang positif dari dia di kolom positif dan yang negatif dari dia di kolom negatif. Hitung saja mana yang banyak positif apa negatifnya. Kalau yang banyak positif berarti dia bagus untuk kalian. Kalau yang banyak negatif berarti tidak bagus, tinggalkan. Jangan ikuti perasaan. Ketika kita lagi sedih, nggak ada orang lain yang ngingatin, kita nggak boleh ngikut perasaan, tulis aja. Biarkan logika yang ngomong. Itu sih. Terus kalau misalnya lagi sedih, ya jangan disetel lah lagu yang sedih. Terus tidak isu kan ya. Biasanya gitu Bu, sama di zaman sekarang tuh. Jadi memang nggak boleh sih. Kalau sedih biasanya saya dulu juga suka nangis. Saya biasanya sih cermin. Ya nangisnya itu di depan cermin. Ya saya beberapa kali lakukan demikian. Terus saya ngomong sama diri sendiri,
apa yang kamu tangisin? Air mata. Kamu nangisin apa sebenarnya? Jawab lagi sendiri. Aku nangisin itu, yang gini, harusnya kan kayak gitu. Ya ngapain kamu tangisin gitu? Jadi mau berdamai dengan diri sendiri. Tapi cara saya kemarin ya dengan bercermin. Seperti itu. Oke, berarti selama ibu berkuliah kan kuliah dari S1 sampai S3 ini kan pasti cukup berat ya Bu ya. Apakah ibu tidak ada merasa galau, gulana gitu Bu, lagi kalau skripsi atau mungkin ada proyek-proyek yang cukup memberatkan, apakah ibu nggak merasa burnout atau stres gitu Bu? Kalau iya mungkin ibu bisa kasih tips juga kali ya ke sobat gimana cara mengatasinya di perkuliahan gitu. Kalau di S1 saya nggak pernah galau. Paling itu doang tuh 4 hari ya. Karena putus pacar Bu. Iya. Kalau perkuliahan gak ada yang galau gitu Bu? Enggak. Aduh, saya itu kalau Jadi malu. itu dulu kalau masuk kuliah ya saya pakai jeans. Kan nggak boleh pakai celana jeans. Tapi saya pakai celana jeans. Terus saya masuk kelas pakai celana jeans. Tuh, Vio, kamu duduk di depan kata dosennya. Oh iya Bu, saya duduk di depan. Jadi males aja gitu. Oh kamu telat ya, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk kelas, kamu di luar. Oh baik Bu, saya di luar. Hah, Ibu gak galau gitu? gitu terus seketika saya lapar. Saya titip tas di kelas, kemudian saya disuruh saya lapar waktu itu kan ya, dosennya lagi nerangin, saya keluar, saya makan di kantin. Pergi sendiri, makan sendiri. Saya hobi pergi sendiri. Jadi kalau sekarang kan orang ke toilet pun bawa temen ya. Temen nih, harus berdua. Iya, kalau saya kebiasaan sendiri kan ya. Jadi saya makan di kantin sendiri, ketangkap dosen, kena marah, ya udah, berarti saya harus masuk kelas gitu. Jadi nggak manusia. Saya mikirnya udah lurus aja gitu kan ya. Ngapain dipikirin? Tidak ada galau sih. Positif thinking aja terus gitu. Iya, dulu galaunya waktu S2. Karena saya udah punya anak kan ya, udah punya baby. Dan anak saya ini maunya sama saya mulu. Jadi ketika dia sakit dan saya harus UTS ataupun ujian ya, UAS, saya harus kan baca bahan itu ya, kuliah. Saya sambil gendongin dia sambil baca bahan kuliah, terus gendongin dia sambil masak. Orang dia maunya digendong, kan ya di situ saya galau. Aduh, kasihan ini kan amanah kan ya, yang dititipin ke saya. Tapi masa dia kasihan ini demam, saya harus ngafalin bahan kuliah. Tapi gimana ini harus selesai. Jadi saya galau di situ. Jadi saya cepat itu selesaikan S2 saya. Dan terakhir waktu sidang tutup, alhamdulillah diberi kelancaran. Saat itu selesai sidang saya nangis kejar. Ya nangis bahagia ya Bu. Iya, karena saya pertaruhkan anak saya loh, saya tinggalin waktu untuk anak saya demi menyelesaikan S2. Itu sih yang paling penting. Galaunya di situ, tapi nggak lama. Saya selesaikan cepat ini S2. Baru saya kembali ke anak saya, biar tumbuh kembangnya. Kalau di S1 nggak ada galau sih. Oke. Kalau galau di S3 Bu, apa kalau saya boleh tanya nih Bu, kalau di S2 ke S3 dari S1, S2, S3 itu kira-kira yang paling susah di mana Bu? S2 kah atau Kayaknya S3 dia, tapi kan saya belum ya. Saya belum, nanti insya Allah tahun depan. Kayaknya S3 dia nggak mungkin lah ya, kalau S1 lebih sulit daripada S2, S3 kan ya logikanya. Berarti waktu Ibu S2 lebih mengalami kesulitan gitu ya Bu? Iya, daripada S1. Oke, yang mau S2 mungkin bisa dinotet kali ya. Tapi kalau S1 kalian baca aja bahan materi yang diberikan dosen, manajemen waktu yang pas, dan jangan negatif thinking, jangan mudah galau karena yakin lah masih banyak permasalahan yang lebih ribet daripada S1. S1 itu enggak perlu galau lah ya, enggak perlu galau. Tugas kerjakan saja. Kalau salah ya benerin, gitu kan ya. Apa yang perlu dipresentasiin di kelas presentasiin, gitu ya. Jadi nggak perlu galau. Oke, langsung ke next question kali ya Bu. Ya. Nah dari Ibu sendiri tadi kan sudah bercerita ya Bu ya, punya anak, terus
sekarang kan Ibu menjadi wakil dekan 1 nih ya Bu. Gimana sih Bu cara manage Ibu kayak tadi menjadi dosen, terus juga menjadi wakil dekan, terus menjadi seorang ibu juga, dan mungkin bisa menjadi seorang istri juga gitu Bu. Apakah ada tahap yang Ibu lewatkan seperti tadi S2, tapi kan Ibu tetap mengasuh anak Ibu gitu ya Bu, tetap memberikan yang terbaik. Kira-kira bagaimana Ibu manage-nya Bu? Iya, terima kasih Bella. Memang agak sulit saya sekarang yang saya rasain. Dulu waktu saya jadi sespro, saya masih bisa tuh semil, kan saya suka karaokean. Kamu semil nggak? Iya tahu Bu. Eh, Oh Ibu ada main akunnya. main itu Bu. Iya, terus saya join komunitasnya malah, jadi ikut lomba-lomba gitu. Berarti Ibu jago nyanyi ya Bu. Lah, hobi kan ya. Jadi dulu itu waktu jadi sespro, saya masih bisa main game, semil, karena saya ikut komunitasnya kan. Waktu jadi kaprodi saya jarang semil, hanya main game saja. Game itu Crash Candy, saya suka. Iya itu game ibu saya juga sih Bu. Iya, ibu ini. Jadi level saya itu sampai 1000-an malah. Ibu jago banget. Iya, saya. 1000 tuh jago tau Bu. Iya, tapi itulah nggak. Dia kan di Shopee kan ya. Ah, Ya suka aja saya main itu sih. ah, Terus kalau jadi kaprodi saya udah nggak bisa semil. Kemudian jadi wadek, saya udah nggak bisa keduanya. Kamu bayangin gitu. Itulah indikatornya kan ya. Nah, apalagi sekarang kalau untuk fungsi saya sebagai ibu dan juga tugas saya sebagai istri, memang itu udah kodratnya kita ya sebagai perempuan ya. Ya itu harus dipenuhi semuanya. Karena mau nggak mau di dunia ini kan mau ujian. Iya. Ya, ujungnya nanti apa? Kan ya, ujungnya kan meninggal. Kita mau ke neraka atau mau ke surga? Itu kan ya. Nggak akan lagi tuh ditanya bagaimana Pak Tofis DM. Nggak akan ditanya ikut. Iya betul juga Bu. Jadi sekarang itu yang utama adalah ya kodrat saya lah. Saya sebagai ibu, saya sebagai istri. Yang lain itu kayak nyusul. Nah, saya sebagai wadek itu kerjanya nyusul. Jadi apa yang saya lakukan, saya mengurangi me time saya tadi. Nah, kemudian karena banyaknya tugas. Kemudian untuk menjadi ibu, kebetulan alhamdulillah anak saya kan makin gede ya. Sekarang sudah kelas 4. Jadi tantangannya berbeda. Kalau dulu tantangannya dia nangis, saya harus gendong. Kalau sekarang dia nggak bisa belajar, kan nggak bisa belajar, itu kan menjadi kewajiban saya untuk ngajarin. Karena anak saya ini nggak les. Saya sengaja anak saya ini nggak les. Dia nggak les mata pelajaran, karena baru kelas 4. Karena menurut saya dia masih ada waktu untuk main lah, nggak perlu belajar serius lah. Nanti kan dia stres. Apalagi dia laki-laki ini otak kanannya yang lebih berkembang. Jadi untuk apa saya suruh dia mikir keras-keras gitu kan ya? Jadi makanya saya nggak masukin dia les. Dia itu saya yang ngajarin. Nah, saya sebagai wadik 1, ketika habis jam kerja, itu jam kerja saya sebagai wadik 1. Ketika nanti ada mahasiswa yang konsum, berarti saya sebagai dosen. Nah, kalau saya sebagai dosen, saya nggak batasi. Apalagi saya dosen PA, saya nggak batasi 24 jam, kalau mau hubungi saya nggak apa-apa. Gitu kan ya. Kemudian malam, sambilan saya menjadi dosen, entah bimbing mahasiswa atau bimbing mahasiswa PA, saya ngajarin anak saya ini belajar. Jadi dia sholat maghrib, dia wajib itu baca Al-Quran. Selesai sholat maghrib, mau 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat, dia harus itu. Karena kalau nggak diulang, ini namanya anak-anak kadang dia lupa. Setelah itu suami saya pulang kantor, ya ngurusin suami lah, air minumnya dituangin. Pun kalau pagi-pagi, jadi pagi-pagi itu alhamdulillah juga ada mama saya ketika saya nggak bisa masak pagi, repot ngurusin yang lain, misalnya ngurusin anak saya, karena dia rewel kadang-kadang, Macin, baju cuaca yang mana nih Macin? Aduh, Macin, ini sikat gigi cuaca yang mana ya Macin? Aduh, karena anak saya ini ceriwit. Saya kemana-mana kadang pagi-pagi itu dibantu sama mama saya. Saya nyiapin sarapan pagi, jam 5 pulang itu harus bangun, bikin sarapan pagi, kemudian makan siang, jus sama kopi. Itu harus di dalam wadah dimasukin ke gelas jus. Bekal suami saya.
kemudian bekal anak saya, kemudian bekal saya. Banyak ya Bu berarti nyari bekal. Iya. Setelah itu udah selesai, saya pergi kantor. Suami saya dulu pergi kantor, baru saya pergi kantor. Jadi nanti saya pulang dulu, suruh anak saya mandi. Karena anak saya ini dia bisa berargumentasi. Mandi cok, lah ini kan nggak mau mancing katanya. Coba ya coba nggak mau kan mancing. Itu dia nggak mau mandi, jadi aku PS saya lagi pulang kantor, coba mandi coba. Dia mata pelajarannya apa? Gitu. Tugas yang lainnya ya wadah ya di jam kerja. Saya selain jadi wadah itu saya koordinator bidang pendidikan Puskam, kemudian saya ketua redaksi jurnal JHD, kemudian saya anggota pendidikan dan wanita. Saya juga masuk aktif dan wanita di kantor suami saya. Jadi ya harus seimbang sih sebenarnya, tapi tidak ada yang sempurna. Tentulah banyak yang belum saya kerjakan, apalagi saya baru jadi wadah 5 bulan ya. Saya masih adaptasi, menyisir lagi, screening lagi dokumen apa yang belum ada di tingkat fakultas, apa yang belum bagus di tingkat fakultas terkait mutu, itu yang saya siapkan. Jadi masih banyak tahapan. Tapi sekarang memang jam istirahat saya mulai berkurang karena banyaknya kesibukan dan tugas saya. Seperti itu. Apalagi baru minggu lalu anak saya UAS. Nah itu kan tanggung jawab saya. Iya. Kan ya, dia extra time belajarnya itu dengan saya. Dia memang susah membagi waktunya. Yang penting, sebenarnya ketika kita banyak tuntutan, banyak pekerjaan, banyak permasalahan, yang paling penting itu jangan mengeluh dan jangan berpikir negatif. Jangan mengeluh dan jangan berpikir negatif. Ketika kita mengeluh, semua aura kita itu negatif. Apalagi kalau kita mengeluhnya, marah-marahnya itu di sosmed. Semua orang tahu. Kita yang negatif ini memancarkan aura negatif ke orang lain. Ya kan, jadinya orang negatif gara-gara kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya auranya negatif, cukup di dalam aja, di dalam bawa istirahat, bawa tidur, bawa beribadah sampai dia hilang. Maka itu akan pasti tidak. Jadi mereka banyak berubah. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, mungkin next question kali ya, Bu. Nah, karena Ibu pernah menjadi mahasiswa, kira-kira gaya belajar Ibu sebagai mahasiswa itu seperti apa sih, Bu? Atau mungkin ada metode tersendiri nih, Bu, buat Ibu belajar? Kalau untuk gaya belajar, sebenarnya sih senyaman kita yang melah. Dulu saya waktu S1, teman-teman, ketika besok ujian patofis, bukan, ketika besok di ujian IBD, saya malamnya itu baca patofis. Jadi apa yang saya suka sih sebenarnya kalau waktu saya S1. Kenapa? Karena saya jauh-jauh hari sudah mempelajari IBD itu. Kalau dulu ketika dosen menerangkan, dulu itu bahan bacaannya dalam bentuk handout, jadi print out dari handout. Nah, print out itu ketika dosen menerangkan, saya sudah bawa. Jadi kan ada kan mahasiswa yang tinggal bahannya atau nggak dibaca gitu kan ya. Saya sudah bawa, kemudian saya beri catatan-catatan kecil di samping ketika dosen menerangkan. Memang catatan saya nggak banyak. Saya jarang mencatat. Saya lebih sukanya baca buku, tapi di buku itu kadang saya beri catatan. Atau di handout dosen itu saya beri catatan khusus di PowerPoint yang menjelaskannya. Kemudian untuk belajar, sebenarnya yang paling efektif kalau di saya itu ketika bangun subuh, setelah sholat subuh, itu baru saya mulai belajar baca buku seperti itu. Dan kalau sekarang kan justru lebih banyak medianya yang lain, bukan hanya kalau misalnya nggak Awi baca buku, lihat video kebanyakan ya. Iya, banyak Ibu di YouTube. Di YouTube, betul. Dan itu lebih ke mapping, seperti itu ya, gambar-gambar. Jadi ketika misalnya pathway dalam bentuk gambar itu kan mudah untuk diingatkan ya, karena kan lebih mengaktifasi dari otak kanan kita, seperti itu. Dan dulu juga
saya masuk les Mega Brain namanya. Mega Brain. Mega Brain dari SD sampai SMP. Mega Brain itu lesnya menstimulus otak kanan kita lebih berfungsi daripada otak kiri. Lebih berfungsi sih, lebih mengoptimalkan fungsi otak kanan. Jadi ketika saya menghafalkan angka, terus saya kombinasikan dengan gambar. Jadi misalnya angka 2 itu seperti angsa. Jadi angsa apa gitu? Angsa brain atau otak, saya bayangkan otaknya angsa. Jadi mudah mengingat. Begitu kalau dulu namanya ada sempoa ya. Nah, ini Mega Brain itu seperti itu, menghafalkan ribuan angka. Ketika diuji, ribuan angka itu runut dan tidak salah angka-angkanya. Dulu saya ikut les Mega Brain dan itu cukup membantu dan juga aplikatif untuk anak saya terapkan. Jadi kalau untuk mau belajar, belajarnya bisa malam hari, yang penting istirahatnya cukup. Istirahat cukup dan gak ada beban sih tentunya. Dan harus konsistensi ya, sedangkan komitmen tinggi. Kalau melihat handphone, jangan dulu. Kalau perlu, ambil kertas tulis. Ingat kamu ujian, jangan megang handphone, karena ada di handphonenya. Ya, ketika kita melakukan itu secara tak sadar, nanti kita tak sadar kan ngambil handphone, udah ada catatan. Mengingat gitu ya. Itu penting. Itu sih. Kalau belajar, apa ya? Kalau saya dengan mahasiswa juga paham aja bersyukur. Jadi yang penting sih paham. Dan ada mahasiswa baca PPT kan, baca mulu gantian orang ini lagi baca aja gitu sampai titik. Gantian kamu lagi baca PPT kan ya? Iya betul. Itu sebenarnya nggak usah nggak apa-apa. Yang penting sih paham. Jadi lebih baik baca sendiri. Karena gaya belajar orang kan beda-beda. Ada yang belajarnya di dalam lemari. Iya betul. Pakai sensornya handphone gitu kan ya. Ada yang belajarnya sambil dengerin musik gede-gede, ada yang di tempat sunyi banget gitu kan ya. Beda-beda belajar. Kalau saya termasuk orang yang belajar pakai musik. Sama sih musiknya juga, cuma musiknya nggak besar-besar banget sih Bu. Musik apa biasanya? Biasanya jazz gitu Bu, yang pengiring-pengiring aja gitu, biar tetap ada yang bantu melek gitu. Iya gitu kan ya. Jadi beda-beda. Ada juga yang kamu diganggu kan ya? Iya. Berisik sedikit nggak bisa. Iya, kayak adik saya gitu. Dia nggak mau kalau diganggu. Oh iya. Ada juga lagi yang hafal itu sampai dia ngomongnya itu keras banget. Iya, dia hafal. Tapi dengan itu dia hafal gitu kan ya. Beda-beda ya cara belajar. Yang penting sih kemauan sih menurut saya. Oke, mungkin dari Ibu ada kasih masukan atau saran buat sobat-sobat di rumah nggak Bu? Apalagi terutama buat mahasiswa S1 perawatan Ibu. Buat mahasiswa S1 keperawatan, khususnya ini yang ratingan 21 ke bawah ya. Dia itu udah 3,5 tahun, nggak main-main. Beban SKS-nya juga per semester itu sangat banyak. Otomatis teman-teman pasti akan banyak yang perlu dipelajari tentunya. Pesan saya sih untuk teman-teman, jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh, cari lingkungan pertemanan yang baik. Ya, lingkungan pertemanan jangan sering gibah, seperti itu ya. Kemudian lingkungan pertemanan yang suka belajar, suka diskusi. Kemudian walaupun gak asik, misalnya nih, kamu gak suka, kamu orangnya itu gak suka belajar. Kamu pasti dari circle yang gak suka belajar kan ya. Tapi ini kamu harus kebalikan. Karena kamu tahu kamu gak suka belajar, carilah circle yang suka belajar. Bener gitu. Betul, biar kecepatan dikit sih. Ilmunya gitu kan ya. Kemudian jangan mudah mengeluh, jangan mudah berpikir negatif. Taat sama orang tua. Taat sama orang tua. Saya dulu kalau mau ujian, telepon mama saya minta doa. Kemudian saya minta ingatin, bangunin malam untuk belajar. Kemudian malam untuk sholat, seperti itu. Taat sama orang tua. Kuncinya orang tua, kalau masih gadis ya, kalau masih single, itu taat sama orang tua. Kemudian pahami setiap apa yang dipelajari.
paham dan mengerti. Nggak perlu dihafal, paham aja alurnya. Ketika kamu paham pada saat dosen atau diskusi di kelas, ketika ujian kamu ulang lagi itu gampang karena sudah tertanam di alam bawah sadar kamu bentuk ilmu itu udah paham. Tapi ketika kamu main-main antar kan bisa dibaca nanti sampai pulang rumah itu gak akan terjadi, pasti lupa. Seperti itu karena kan bisa dibaca dekat ujian itu jarang terjadi. Yang ada SKS, sistem kebut semalam. Ya nggak bisa ya. Jadi ketika dosen menerangkan paham itu, ketika diskusi paham itu, nanti ketika ujian itu gampang recall lagi, ngulang lagi, direview sedikit. Itu sih benar-benar jangan galau. Karena kalau semuanya kita semua bisa masuk. Ya kan ya. Kemudian jangan melawan orang tua. Itu penting untuk masa depan sih, kalau itu bukan untuk ketika ujian aja, tapi untuk masa depan, keberlanjutan karir, Investasi ya Bu, investasi apa ya? Investasi alam hidup. Iya, investasi doa. Itu bicara. Karena tadi pertanyaan terakhir, berarti kita sudah di penghujung acara ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, banyak yang tadi bisa kita ambil ya Bu ya, topik kali ini dari Ibu Vio menjelaskan dari latar belakang di pendidikannya maupun personalitas Ibu Vio, kemudian motivasi-motivasi luar biasa dan bagaimana beliau bisa menjadi waktu negara satu. Oke, ya terima kasih untuk Sobat dan Ibu Vio yang sudah mau berbagi dan sudah nyempetin waktunya juga buat dengerin aku dan Ibu Vio bercerita. Aku sebagai MC kali ini izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Vio untuk menyempatkan waktunya datang ke podcast HMPSIK padahal lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya. Sama-sama, ini udah lama harusnya ya. Iya. Udah lama tidak ketemu ya Bu. Iya betul. Oke, baik kalau begitu sampai bertemu di podcast HMPSIK episode selanjutnya. See ya Sobat. Assalamualaikum.